Oke guys, kali ini saya mau review satu aplikasi yang berguna banget nih untuk belajar bahasa Inggris, khususnya untuk anak-anak PAUD, anak TK, anak SD, bahkan sampai remaja juga bisa menggunakan aplikasi ini guys. Aplikasinya interaktif banget, penuh dengan gambar dan pokoknya asik banget dah dimaininnya. Oke, jadi aplikasinya kalian bisa download di Play Store guys. Nah, aplikasinya namanya Monkey Stories. Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja, maksudnya search aja Monkey Stories, nanti akan muncul aplikasi Monkey Stories yang kayak gini guys. Oke, nah karena saya sudah install aplikasinya, aja tinggal klik open aja guys. Oke, kita tunggu sebentar dan dia akan loading sampai 100%. Dan karena saya sudah pakai aplikasi ini, maksudnya anak saya juga sudah menggunakan aplikasi Monkey Stories ini, jadi saya tinggal login aja. Sekedar tambahan informasi, untuk Monkey Stories ini dia bisa bisa buat 3 profil guys, dan juga bisa login di 3 device yang berbeda secara bersamaan. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya keluarga, maksudnya punya anaknya yang lebih dari 1 nih, bisa pakai bersamaan, nggak perlu ganti-gantian gitu guys. Jadi si anak 1 bisa menggunakan HP, anak nomor 2 bisa menggunakan tablet misalnya, itu aman aja guys. Oke, jadi kita masuk aja ke profil akun anak saya ini untuk saya kasih lihat mungkin Stories ini seperti apa guys. Oke guys, nah jadi tampilan awalnya ini kayak gini guys. Nah, di sini sebelah kiri ada stories, ada lesson, ada audiobooks, ada worksheet. Nah, bedanya apa sih guys? Nah, di sini untuk yang pertama dulu yang stories ya. Ya, sesuai namanya, stories itu adalah cerita. Jadi di sini isinya adalah cerita-cerita untuk anak baca, anak kayak buku dongeng lah ya, dongeng untuk anak gitu guys. Tapi di sini nggak mesti dongeng juga sih, bisa juga dia tentang keseharian, tentang ilmu pengetahuan. Nah, kayak di sini contoh nih, ada topiknya Earth and Sky, ada animal, ada family, friends, banyak lagi guys. Nah, terus di sini juga dia bedakan dalam grade guys. Grade itu maksudnya tingkatan si anak ini sendiri, maksudnya kayak untuk pre-K, anak pre-K ini cocoknya level E ya, grade E. Kindergarten mungkin di B, C, D, grade 1, grade 2 sampai grade 2 doang nih. Nah, jadi semakin tinggi tingkatannya, bacaannya juga makin lebih kompleks ya, lebih susah gitu. Teksnya mungkin lebih banyak. Kalau yang grade A mungkin karena pre-K teksnya lebih sedikit, simple, bahasa Inggrisnya juga nggak sulit gitu. Nah, jadi kita bisa sesuaikan dengan kemampuan anak kita guys. Oke, kemudian untuk lesson ini dibagi 2 juga guys. Di sini ada reading comprehension dan monkey phonics. Oke, bedanya apa sih guys? Nah, di dalam reading comprehension ini dia lebih fokus dalam anaknya memahami bacaannya ya. Jadi dia diajarin mengenal lebih banyak kata-kata, lebih banyak membaca kalimat. Sedangkan kalau monkey phonics ini lebih ke spellingnya guys, spelling bahasa Inggrisnya, pengucapannya. Jadi teman-teman bisa pelajarin 2 bidang ini ya untuk si anaknya. Oke guys, kemudian audiobook itu mirip seperti stories guys, cuma bedanya audiobook ini nggak ada gambarnya.
Jadi ya namanya juga audiobook ya, jadi buku suara. Jadi dia kayak dibacain dongeng, tapi dibacainnya tanpa melihat visualnya guys, jadi hanya suaranya aja. Jadi seolah-olah kita lagi didongengin oleh ibu kita sambil tiduran gitu guys. Nah, audiobook ini kayak gini. Ini juga sama, ada grade-nya juga, tapi grade-nya nggak terlalu banyak guys. Oke, kemudian worksheet. Nah, worksheet ini juga ada dua, ada stories dan multiphonic. Kalau worksheet ini adalah dia file cetak guys, jadi kalau contoh stories ya. Oke, kalau worksheet ini dia sistemnya by email guys, jadi kita akan dikirimkan stories ini ke email yang sudah kita daftarkan di sini guys. Nah, jadi kita tertarik atas cerita apa nih, nanti kita tinggal klik, nanti akan masuk ke send email. Nanti cerita ini akan dikirimkan PDF-nya ke email kita, nanti bisa kita print gitu guys. Nah, di sini juga banyak grade-nya guys. Kayak ini, nah di sini juga sama guys. Tinggal kita mau email lesson tentang apa, tinggal kita email dan bisa kita cetak. Mungkin bisa kita gunakan untuk pembelajaran secara offline ya guys, nggak mesti pakai aplikasi juga bisa. Oke guys, untuk pengantarnya tentang Moki Stories itu kurang lebih seperti itu guys. Nah, jadi ini saya contohkan untuk yang stories dulu ya guys. Stories ini pilihannya banyak banget guys ya. Contoh nih, kayak saya pilih Wiki ya. Nah, di sini pilihannya yang grade A ini, dan kita bisa klik lagi yang ini. Nah, di sini banyak banget guys ceritanya. Contoh yang B, C. Oke guys, jadi dengan kita punya satu aplikasi ini aja, kita udah kayak punya toko buku guys, toko buku dongeng anak-anak. Nah, jadi bayangkan kalau kita beli buku berbahasa Inggris ya di toko buku, satu buku aja harganya puluhan ribu guys. Nah, di sini kita beli satu aplikasi ini, maksudnya berlangganan aplikasi ini, kita sudah dapat ratusan buku yang bisa kita bacakan bersama anak-anak kita guys. Jadi sebenarnya ini jauh lebih murah dibandingkan kita beli buku setiap buku. Kita beli 10 buku udah berapa ratus ribu ya guys. Nah, di sini kita bisa, dan satu lagi buku ini, stories ini juga interaktif guys. Jadi dari kita buka story-nya, nanti dia bisa ada gerakan-gerakan, beberapa cerita ada animationnya, dan setelah di akhir cerita juga ada beberapa kuis pertanyaan untuk mengulangi lagi apa yang tadi barusan dibaca guys. Jadi worth it banget ya guys untuk aplikasi ini. Ini saya contohin satu buah story tentang yang dog ini ya guys. Nah, di sini terlihat the dog, judulnya, levelnya E, diulitannya oleh siapa, ilustrasinya oleh siapa. Nah, kita perlu download dulu guys. Oke guys, jadi tadi kita sudah selesai download ya. Nah, sekarang ini ada 3 pilihan guys. Otomatis, baca untuk anak, atau rekam. Nah, bedanya
yang otomatis itu dia akan dibacakan oleh naratornya langsung, jadi dia akan skip halamannya langsung, kita nggak usah apa-apain. Kalau yang baca untuk anak itu ini manual, jadi kita yang balik-balik halamannya, kita yang bacain. Dan kalau yang fitur rekam berarti kita sambil bacain, kita sambil merekam guys, sambil fitur merekam audionya akan otomatis nyala gitu. Oke, kita coba yang baca untuk anak dulu ya guys. The Dog, written by Jennifer Doe, illustrated by Layla Quinn. The Ears. Nah, oke. Jadi sorry tadi ada kesalahan sedikit ya, yang ternyata yang fitur baca untuk anak juga dia sudah otomatis baca guys, cuman bedanya adalah kita untuk ke halaman selanjutnya adalah kita manual, kita geser. Kalau yang otomatis itu dia akan balik-balik halamannya sendiri. Nah, di sini ada yang bintang-bintang ini kan, ini bisa dipencet guys. Nah, jadi kayak ini ear. Nah, itu bisa diklik guys. Jadi biar mengajarkan juga ke anak-anaknya. Oke. The Nose. Oke, ini kayak ini the nose ya. Ini kita bisa pencet. Nose. The Tongue. Tongue. The Teeth. Teeth. The Eyes. The Neck. The Back. The Paw. The Legs. The Tail. Activity 1. Nah, oke guys. Jadi tadi seperti yang saya bilang barusan, jadi selesai cerita ternyata ada soalnya lagi guys. Ini bisa di play atau bisa juga kita skip. Maksudnya kalau kita nggak mau ke pertanyaan, kita mau lewatin aja juga bisa. Oke, sini saya coba play. Plug in bulbs. Turn on all the bulbs by dragging the plugs from the top to the bottom that match. Nah, oke. Jadi di sini kan bisa kita lihat di sini dia ngajarin. Ini gambar-gambar ini kita disuruh Turn on all the bulbs by dragging the plugs. Misalnya I ke tulisannya I. apa? Tongue. Ke tong. Tongue. Teeth. Teeth. Ear. Ear. Well done. Activity 2. Oke guys, Drag ini the fireflies pertanyaan kedua that ya. match the picture on the bottle. Paw. Nose. Tail. Tail. Nose. Tail. Nose. Tail. Paw. 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 Hooray! Well done! Nah, oke guys, jadi tadi saya kasih contohin satu cerita, gimana Monkey Stories ini menyajikan ceritanya dengan ada soal pertanyaannya juga, yaitu interaktif sekali ya. Nah, itu kan tadi yang level A ya, jadi itu bisa tadi teman-teman lihat yang level A itu bacaannya nggak susah, cuman di eye, di ears, yang masih bahasa Inggris yang sederhana lah, dia sudah menyesuaikan tingkat kesulitannya masing-masing gitu. Nah, ini banyak banget guys, bisa kita lihat ini masing-masing, ini grade A, grade B tadi saya sudah kasih lihat. Nah, kayak di sini grade B, C dan D ini cocok untuk prasekolah sampai TK. Dan level 3 ini mungkin lebih ke yang untuk agak SD lah ya. Level 4 mungkin yang untuk remaja. Oke, saya coba contohin yang L ya. Oke, misalnya saya coba yang ini.
Oke guys, tadi saya sudah selesai download. Nah, ini judulnya Loose Tooth ya. Kita coba yang kali ini yang pakai yang otomatis aja deh. Loose Tooth. Written by Curtis Norris. Illustrated by Layla Quinn. One day, a very strange thing happened to Tom on the playground. His tooth began to wiggle. He could move it back and forth with his tongue. His tooth was really loose. Tom was very worried. Dad will be really angry that I didn't take care of my teeth, He thought. How would he tell his dad that his teeth were getting loose? After school, he walked home slowly. His tongue kept moving the loose tooth back and forth. He realized the tooth was getting looser. What if I lost all of my teeth? He wondered. How will I be able to eat then? At last, Tom arrived home. His dad was in the living room. How was your day? He asked. Tom did not answer for a long time. Then he started to cry and said, My tooth is loose. Dad chuckled and hugged Tom. Don't cry, Tom. He said, Your tooth is supposed to be loose. It is your baby tooth, and it is loose because you are growing up. Tom wiped his tears and asked, Is it? But how will I eat with no teeth? He was still very worried. Dad patted his head and said, Don't worry, when this tooth falls out, you will grow a new, bigger tooth that will not fall out. Tom smiled. Wow! Really? Yes, Said his father. but the new tooth will be the last tooth you get for the rest of your life. So, you must take good care of it. Do you know how? Tom did know how. Brush my teeth after eating. He said, That's right. said Dad. And don't eat too many sugary snacks. Fruit is much better for your teeth than candy. Tom agreed to take good care of his teeth. That night as he lay in bed, he wiggled his little loose tooth and dreamed about the new big boy smile he would have someday. Oke guys, jadi itu tadi yang otomatis ya. Jadi yang otomatis itu dia otomatis balik-balik sendiri. Jadi kayak kita kayak nonton film aja gitu. Kayak kita dibacain dongengnya gitu. Ya, itu tadi beberapa contoh story yang bisa saya kasih lihat. Ini kalau disetelin semua banyak banget ini. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat ya, yang level 4 ini teksnya juga lebih banyak, cocok untuk yang udah agak lebih pinter lah bahasa Inggrisnya gitu. Oke guys, ini tadi baru bagian story ya guys. Nah, berikutnya mungkin kita akan bahas lagi dari sisi pelajarannya, dari sisi audiobooknya, dari sisi PDF-nya. Intinya aplikasi ini banyak multifunction banget guys. Dari satu aplikasi ini kita membantu banyak hal untuk anak kita belajar bahasa Inggris. Contoh kayak tadi yang story. Dengan punya satu aplikasi ini, teman-teman nggak perlu lagi beli banyak-banyak buku dongeng untuk anak-anak. Ya, ini bercanda ya guys. Maksudnya kita tahu sendiri ya, buku dongeng berbahasa Inggris di toko buku itu harganya cukup mahal ya. Nah, dengan teman-teman berlangganan aplikasi ini, bukunya udah berbagai macam.
bahkan interaktif pula gitu. Jadi dengan satu aplikasi ini ngomongnya kita udah kayak punya ratusan buku dongeng untuk yang bisa kita bacakan ke anak kita gitu. Oke guys, nanti saya lanjutkan review yang pelajaran dan yang lainnya di video berikutnya ya, karena takutnya ini jadi kepanjangan videonya. Oke guys, thank you.